Tapi kami punya solusi. Apa solusinya? Hentikan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begawan Rizal Ramli ramai menjadi perbincangan lantaran memilih memberikan julukan pada Presiden Jokowi sebagai Bapak Hutang dan Bapak PHP, hingga ramai tagar di Twitter. Ramli menilai apa yang dikampanyekan Jokowi ketika Pilpres tak sesuai dengan janjinya dan hanya menimbulkan hutang serta PHP terhadap masyarakat. Menurutnya, Jokowi tidak bisa mengganti menteri dengan mudah karena ada hutang politik. Belum lagi hutang negara yang semakin lama semakin banyak di era Presiden Jokowi. Sehingga ini memicu Rizal Ramli untuk memberikan julukan Bapak Hutang dan Bapak PHP untuk Jokowi. Ia pun menyinggung soal ketimpangan ekonomi yang semakin menyusahkan rakyat dan tidak setuju apabila Jokowi diberikan julukan Bapak Pemerataan Pembangunan. Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait hal ini? Mari kita simak selengkapnya. Ibda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah, Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillah Pancasila fil Indonesia. Salimna ya Allah wa qabul hajatina. Ibda bil basmalah. Sallu ala Nabi salim Pancasila fil Indonesia. La hawla wa la quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Amma ba'd. Ya ibadallah, pada kesempatan ini kita membicarakan sesuatu yang amat sakral tentunya. Dalam artian kenapa sakral? Karena ini sangat amat penting, sangat mempengaruhi perjalanan bangsa kita ke depan dan ke depannya lagi. Namun, sebagai pemimpin di Negara Kesatuan Republik Indonesia, ataupun pejabat publik, ataupun menteri, presiden, apapun jabatannya yang bersifat publik, harus mempunyai moralitas dalam memimpin. Jangan pernah meninggalkan sejarah yang sangat memilukan seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini penting, wabil khusus seorang presiden. Jangan sampai take off-nya bagus, tapi landingnya kurang bagus. Nah, ini yang kami melihat gejala-gejala landingnya seorang presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Haji Joko Widodo. Ini landingnya kami melihat gejala-gejala yang tidak bagus. Kurang soft. Kami melihat landingnya pemerintahan Bapak Haji Joko Widodo adalah landing yang sangat kasar dan terlalu arogan dan seperti bertabrakan satu sama lain, antara roda kiri dan roda kanan tidak sinkron. Ya, landingnya pemerintahan Bapak Haji Joko Widodo ini sangat amat menyakitkan penumpangnya, yaitu rakyat Indonesia. Roda kanan sudah mau turun, tapi roda kiri masih ditahan. Ini bahaya. Ilustrasi yang kami gambarkan tadi adalah betul-betul kejadian saat ini sedang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana biasa, kita membacakan beberapa kata dari kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lita'tadu. Kami ulangin. Lita'tadu. 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 Bil makna, jangan sampai kau meninggalkan jejak-jejak yang tidak bagus di dalam kehidupanmu. Lita'tadu.
Jangan sampai kau menzalimi rakyatmu 270 juta ini. Lita'tadu, jangan sampai melukai perjalanan bangsa ini. Oleh karena itu, lita'tadu, jangan sampai pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Haji Joko Widodo mengalami jungkir balik ketika landing. Negara kacau balau. Mengapa? Karena bila dibiarkan seperti ini sistem yang dijalankan, ini membahayakan perjalanan bangsa Republik Indonesia. Dan bisa-bisa Bapak Presiden Haji Joko Widodo diturunkan secara konstitusional. Kenapa? Iya, hutang kita sudah sangat mengerikan. Dan tidak ada solusi yang konkret dari sang presiden. Artinya, pola kepemimpinan di bidang ekonomi yang dijalankan oleh Bapak Presiden saat sekarang ini pola semrawut. Kami ambil ilustrasi yang sederhana saja. Ini persis sekali ya, seorang pengusaha yang kelas menengah meminjam uang ke bank. Sama persis ini polanya. Pinjam uang untuk usaha diberikan oleh bank. Setelah bank memberikan uang pinjaman, si pengusaha ini bawa pulang uang ke rumahnya. Niatnya untuk membuat usaha. Nah, dari keuntungan usaha itu untuk mencicil bunga dan pinjaman dari bank tersebut. Sederhana toh? Permasalahannya adalah ketika sang pengusaha ini ternyata lupa, atau memang sengaja melupakan, atau memang tidak punya program, asal pinjam saja. Di sini masalahnya. Dalam artian, sang presiden meminjam uang untuk kepentingan negara, tetapi salah mengalokasikan. Alhasil, besar pengeluaran daripada pemasukan. Sama seperti pengusaha yang kami ilustrasikan tadi. Nah, negara kita ini seperti itu adanya. Hanya saja Bapak Presiden kita lupa atau sengaja, wallahu alam, seperti disorientasi dalam mengalokasikan uang pinjaman itu. Sementara pemasukan untuk negara minim, bahkan di bawah rata-rata. Pemasukan kita sangat minim. Makanya jangan kaget ketika pemerintahan sekarang ini menarik pajak sampai tingkat bawang putih pun ditarik pajak. Ini untuk menutupin sistem hutang piutang tadi. Kolaps, kebingungan. Ini kebanyakan dialokasikan untuk infrastruktur. Lebih-lebih lagi, yang ironisnya lagi, memaksakan diri untuk segera cepat pindah ke ibu kota baru di Kalimantan, yaitu IKN Nusantara itu. Ini memaksakan. Sehingga kebobolan sekarang kita. Uang pinjaman seharusnya dialokasikan untuk kinerja sistem roda pemerintahan biar berjalan, biar tidak kolaps, tetapi dialokasikan kepada yang tidak semestinya, hanya untuk mengejar titel Bapak Pemerataan Pembangunan. Ini yang berbahaya. Mengejar dukungan agar dapat stempel Bapak Pemerataan Pembangunan, tetapi merusak sistem ekonomi rakyat Indonesia. Subhanallah. Inilah yang dikatakan, jangan menzalimi rakyatmu, jangan melukai rakyat. Lita'tadu. Ini sudah tidak rasional dalam menjalankan ekonomi negara. Lalu solusinya apa? Kamu ini pintar sekali ngeritik, tapi nggak. Solusinya sederhana, hentikan pengeluaran secara besar-besaran. Tutup alokasi-alokasi yang tidak seharusnya. Seperti apa? Seperti pembangunan ibu kota. Ditunda saja dulu. Jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan ini bisa kolab ekonomi kita. Dan Bapak Presiden bisa diturunkan secara konstitusional. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ini namanya kecelakaan dalam politik. Bukan rahasia umum, Bapak Presiden kita punya hutang politik kepada para menteri-menterinya. Yang notabene seorang pembantu, tetapi aplikasi di lapangan sang menteri seakan-akan melebihi dari porsi sang presiden. Karena
Karena Bapak Presiden punya hutang politik. Sudah punya hutang negara, dibebani dengan hutang politik. Maka lebih layak Bapak Presiden kita, Bapak yang penuh dengan hutang piutang. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi Muhammad. Ini berbahaya. Makanya kalau ditanya, kamu bisa mengkritik? Kami bukan mengkritik, tapi kami punya solusi. Apa solusinya? Hentikan pembelanjaan pengeluaran negara yang tidak pada tempatnya. Infrastruktur dihentikan sedemikian rupa. Jangan membangun apa-apa dulu, fokus kepada perbaikan ekonomi. Apa gunanya membangun infrastruktur negara yang siapnya bisa 1 tahun, 2 tahun kemudian atau 3 tahun, tetapi rakyat kelaparan? Tentunya pakar-pakar ekonomi lebih ahli dalam ini. Oh, kenapa kita tidak mencetak uang banyak saja? Oh, kalau itu dilakukan oleh Bapak Presiden, maka negara kita akan terjun bebas, sebebas-bebasnya. Kalau Bapak Presiden berani mencetak uang sebanyak-banyaknya hanya untuk menutup hutang piutang ini, negara kita dalam kekacauan ekonomi besar-besaran dan bisa terjadi chaos, di mana barang tidak ada, tapi uang berlimpah. Nauzubillah. Al-akhir, jangan jadikan negara ini kepada jurang kehancuran, wahai Bapak Presiden. Ambil tindakan tegas, kendalikan para menteri-menterimu, Bapak Presiden. Wabil khusus menteri di bidang ekonomi yang sejenisnya dan keuangannya dibenahi lagi, sehingga kita betul-betul mampu mengendalikan ritme perjalanan Republik Indonesia ini lebih baik dan lebih baik lagi. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wal akbar. Sallu ala Nabi.